Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Juniza, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pencegahan penularan HIV/AIDS pada remaja. Sebelum membahas tentang pencegahan penularan HIV pada remaja, kita harus tahu dulu apa itu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala dan infeksi karena berkurangnya kekebalan tubuh yang dirusak oleh HIV. Lalu, siapa saja pelaku beresiko yang bisa terjangkit HIV/AIDS? Yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom dan juga orang yang berhubungan seksual dengan pengguna narkoba suntik. Kedua, penerima transfusi darah dan transplantasi organ. Ketiga, petugas kesehatan yang terpapar darah dari penderita HIV. Empat, orang yang terkena infeksi menular seksual. Yang kelima, pengguna narkoba suntik. Yang keenam, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Dan yang ketujuh yaitu bayi dari ibu yang selama mengandung, melahirkan, dan menyusui positif HIV. Lalu, apa saja tanda dan gejala orang yang terinfeksi HIV/AIDS? Dibagi menjadi dua, yaitu manifestasi klinis mayor yang terdiri dari demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan, dan juga TBC. Yang kedua yaitu manifestasi klinis mayor yang terdiri dari batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan jamur yang disebabkan karena jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang dan bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Lalu bagaimana cara penularan HIV/AIDS tersebut? Yang pertama, melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan cairan mani atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangan. Yang kedua yaitu dari seorang ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya selama masa kehamilan, persalinan, dan juga menyusui. Dan yang ketiga, melalui transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar HIV. Cairan tubuh seperti darah, air susu ibu, sperma, dan cairan vagina memang memiliki risiko yang paling besar sebagai media penularan HIV. Dan yang keempat yaitu lewat pemakaian alat suntik yang sudah tercemar HIV, yang dipakai bergantian tanpa disterilkan, terutama terjadi pada pemakaian bersama alat suntik di kalangan pengguna narkoba suntik atau penasun. Lalu bagaimana tahapan perkembangan HIV menjadi AIDS? Tahap pertama yaitu tahap infeksi akut, di mana sistem kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul 1-3 bulan atau bahkan sampai 6 bulan setelah terinfeksi HIV. Beberapa orang mengalami gejala seperti demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri sendi, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan dan sariawan, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening. Tahap kedua adalah tahap laten, yang dapat berlangsung beberapa tahun. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Beberapa penderita tidak mengalami gejala pada tahap ini, tetapi sebagian penderita lainnya mengalami beberapa gejala seperti berat badan turun, demam, diare, mual muntah, berkeringat di malam hari, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga tubuh terasa lemas. Pada tahap laten yang tidak segera ditangani, maka virus HIV akan semakin berkembang dan memasuki tahap ketiga yaitu AIDS. Seseorang yang terinfeksi HIV sangat mudah menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah seseorang terserang virus HIV atau tidak yaitu dengan melakukan tes HIV sedini mungkin. Lalu bagaimana penata laksanaan HIV/AIDS? Penata laksanaan HIV/AIDS menggunakan strategi terapi yang meliputi yang pertama, terapi suportif seperti pemberian gizi yang baik dan multivitamin. Yang kedua, terapi ART dengan menggunakan obat ART atau antiretroviral yang berfungsi untuk mencegah sistem imun semakin berkurang yang berisiko mempermudah timbulnya infeksi oportunistik. Lalu bagaimana cara mencegah HIV/AIDS pada remaja? Pencegahan HIV/AIDS pada remaja bisa dilakukan dengan cara ABCD.
A. Terdiri dari abstinensi, maksudnya absen untuk berhubungan seks yang berisiko bila diketahui pasangan memiliki potensi penyakit menular seksual. Antisipasinya dengan melakukan seks yang aman. B. Be faithful, yaitu saling setia pada pasangan, jangan berganti-ganti pasangan seks. C. Kondom, kalau sudah tahu seks yang dilakukan akan berisiko menuai penyakit, maka gunakanlah kondom. Ini merupakan cara aman dan sehat berhubungan seks. D. Drug, jauhi narkoba sebab narkoba baik yang diminum atau disuntik dapat berpotensi menyebabkan HIV. Narkoba yang ditelan seperti ekstasi dapat menyebabkan gairah seksnya meningkat, hilang sadar dan akal sehat sehingga seks yang dilakukan cenderung tidak aman. Demikian juga dengan narkoba suntik, jarum yang tidak steril dapat meningkatkan risiko. Dan yang terakhir yaitu A. Equipment. Equipment yang dimaksud merupakan perlengkapan secara umum. Dan juga bisa seperti edukasi dan pelatihan seperti HIV/AIDS, NAPZA, life skill, dan lain-lain. Sekianlah pencegahan HIV/AIDS pada remaja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada salah dengar saya mohon maaf. Wassalamualaikum